Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Pasar murah yang digelar di halaman kantor Bupati Merauke sepi pengunjung. Ratusan umat Hindu di kota Jayapura mengikuti upacara melasti. Tentara yang ikut berpolitik akan dipecat. Seorang pria di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, nekat membunuh tetangganya sendiri karena sakit hati rumah tangganya kerap diganggu korban. Pelaku masuk ke rumah korban dan langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Pelaku langsung melarikan diri ke Papua New Guinea dan atas kerjasama Polres Kerom dengan konsulat PNG, pelaku berhasil ditangkap. Tersangka dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang hasil dugaan korupsi dana PON ke-20 Papua sebesar 6,4 miliar rupiah. Kejati menyita uang ini dari salah satu vendor di bidang pemasaran PON Papua. Penyitaan uang tersebut setelah Pengadilan Negeri Jayapura memenangkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Kejaksaan Tinggi terhadap salah satu tersangka. Kejaksaan Tinggi akan terus menyelidiki dan menyidik kasus dugaan penyalahgunaan dana PON ke-20 Papua dan memastikan tidak akan ada tebang pilih atas kasus ini. Logistik untuk pilkada serentak yang diangkut menggunakan kapal dari Surabaya pada hari Minggu tiba di Pelabuhan Laut Yosudarso, Merauke, Papua Selatan. Bawaslu Papua Selatan, KPU, serta kepolisian melihat langsung ketika petugas membuka satu peti kemas yang berisi kotak suara, tinta, dan formulir. Petugas selalu mengecek dengan teliti apakah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Logistik yang tiba itu untuk KPU Kabupaten Mapi, Asmat, dan Bovendigul, serta Merauke. Khusus untuk Kabupaten Mapi dan Asmat, KPU akan segera mengirimnya dengan menggunakan kapal laut. Sementara untuk KPU Kabupaten Bovendigul dikirim melalui jalur darat. Satgas Damai Kartens menduga pelaku penembakan terhadap Bribtu Kiki Supriyadi adalah kelompok kriminal bersenjata Bumi Walo Enumbi. Kelompok ini memang sering melakukan teror di kawasan Puncak Jaya. Kamis 26 September 2024, orang tak dikenal menembak mati Bribtu Kiki Supriyadi di distrik Kalome, Kabupaten Puncak Jaya. Saat itu, korban bersama 3 rekannya baru kembali dari Kota Mulia. Saat melintasi Kali Pagargom, pelaku melepaskan tembakan sebanyak 3 kali dari arah belakang hingga mengakibatkan korban terjatuh dari motor dan meninggal dunia. Kebakaran lahan yang belakangan terjadi di Merauke menyebabkan warga panik karena khawatir permukiman mereka ikut terbakar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke kembali mengimbau warga agar waspada dengan kondisi cuaca panas saat ini yang bisa memicu kebakaran lahan.
BMKG meminta masyarakat tidak membakar sampah sembarangan karena bisa memicu kebakaran lahan. Razia kendaraan digelar polisi di jalan utama depan Mapolda Papua. Puluhan pengendara motor terjaring dalam razia yang digelar selama 2 jam. 32 pengendara motor ditilang polisi. Polisi menggelar razia selama 14 hari ke depan dalam Operasi Zebra 2024. Polisi meminta pengendara taat aturan dan selalu membawa surat kelengkapan kendaraan seperti STNK dan SIM. Puluhan warga adat Malin berunjuk rasa menuntut pengembalian tanah adat mereka yang saat ini sudah berubah menjadi lahan proyek pemerintah di distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke. Rencananya, warga adat ini akan menuju kantor Keuskupan Agung Merauke yang berada tepat di depan gereja Katedral Merauke. Namun polisi melarang mereka untuk mendekat ke gereja katedral. Para pengunjuk rasa lalu menyerahkan tuntutan mereka ke Pastor Hendrik untuk disampaikan ke Uskup Agung untuk memperhatikan nasib warga Malin yang tanahnya diserobot. Kantor redaksi media online Jubi di kota Jayapura diteror dengan pelemparan bom Molotov ke halaman kantor. Kejadian itu terekam kamera pengawas. Pelaku 2 orang menggunakan motor dan melempar 2 bom Molotov ke arah mobil operasional kantor redaksi Jubi Online. Akibat teror itu, 2 mobil operasional nyaris terbakar. Beruntung ada karyawan yang mendengar dan langsung cepat memadamkan api. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.